Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Bersyukurlah kita semua. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan, kesehatan lahir batin sehingga kemudian bisa datang di sekolah untuk bersama-sama menuntut ilmu. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, Bapak Guru mau mengabsen dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua ya? Oh, ada yang tidak hadir. Oh, Nasarudin. Kenapa Nasarudin? Oh, sakit. Ya, kita doakan ya, semoga Nasarudin cepat sembuh sehingga kemudian bisa bersama-sama kita lagi untuk kemudian belajar. Ya. Nah, sekalian, apakah sudah siap belajar? Ya. Iya, baiklah kalau sudah siap belajar, siapkan seluruh bukunya, pulpennya, naikkan di atas meja. Ya. Nah, sebelum kita belajar, supaya kita diberikan kemudahan, dibukakan pintu-pintu hikmah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amin. Ya, anak-anakku sekalian, ya, tujuan ya pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah yang pertama, perhatikan Bapak anak sekalian, silakan dibaca. Yang pertama, mengingatkan sikap semangat dalam belajar sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan benar. Yang kedua, menunjukkan sikap semangat dalam belajar sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan benar. Yang ketiga, menguraikan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan singkat dan benar. Yang keempat, menyimpulkan kejujuran kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan singkat dan benar. Yang kelima, merumuskan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan benar. Dan yang keenam, menentukan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan benar. Dan aku sekalian yang saya banggakan, ya, sebelum kita masuk kepada materi, Bapak Guru mau bertanya dulu. Ya, pada minggu lalu kita sudah belajar tentang zakat fitrah ya. Anak sekalian masih ingat? Iya, bagus sekali tentang zakat fitrah. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materi baru, yaitu tentang keteladanan Rasulullah SAW. Nah, namun sebelumnya, ya Bapak Guru mau bertanya kepada anakku sekalian, pernahkah Anda kemudian berbohong? Ya, pernah atau tidak? Entah itu berbohong kepada kedua orang tuanya, berbohong kepada temannya di sekolah, ya. Nah, Nasruddin, pernah berbohong ya? Oh, pernah. Coba ceritakan bagaimana ceritanya. Oh, ya izin sama orang tua pergi sekolah, ternyata tidak sampai di sekolah. Nah, itu adalah kurang bagus. Nah, di dalam kehidupan ada dua contoh yang sering kita ikuti. Yang pertama adalah perbuatan baik, contoh yang baik. Yang kedua, contoh yang tidak baik. Dalam agama disebut bahwa contoh yang baik itu adalah disebut akhlak mahmudah, sifat yang terpuji. Sedangkan akhlak yang tidak baik dalam agama biasa disebut dengan akhlak mazmudah, yaitu adalah akhlak yang tercela. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Ya, apa yang kita akan pelajari terhadap keteladanan Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah tentang sifatnya, akhlak mulianya. Ya. Untuk lebih mendalam tentang memahami pengetahuan tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, nah, perhatikanlah anak sekalian, simaklah video yang Bapak Guru tayangkan. Ya, simak baik-baik ya, karena sebentar Bapak Guru akan bertanya dan kemudian akan menyuruh untuk kemudian mengomentari video. Ya, iya baik, sudah disimak ya. Oh ya, apa yang Anda temukan di dalam video? Oh, ada anak kecil
yang kemudian disuruh ibu gurunya membeli sesuatu, terus kembalinya ya uangnya dikembalikan sisanya. Itu berarti menandakan jujur. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, Bapak Guru ingin menjelaskan sedikit bahwa di dalam diri Rasulullah ada beberapa keteladan yang perlu kita contoh. Yang pertama adalah sikap sabar dan tabah. Sabar dan tabah adalah dua sifat yang saling melengkapi. Sabar adalah sikap menerima dengan lapang dada dengan segala sesuatu yang sedang terjadi, seperti kesedihan, kesusahan, kemiskinan, kehilangan, dan lain sebagainya. Sedangkan tabah itu artinya tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Nah, yang kedua adalah jujur. Ya, jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Nah, jujur itu berarti berkata apa adanya, mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Lawan daripada kata jujur adalah bohong, seperti yang dicontohkan oleh Nasruddin tadi. Nah, kemudian bertanggung jawab berarti melakukan sesuatu sesuai tugas yang telah terimanya. Ketika seseorang bersikap jujur dan bertanggung jawab, ia akan memiliki sifat yang dapat dipercaya. Seperti Nabi kita Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin, artinya yang dapat dipercaya. Ya, anakku sekalian yang saya banggakan, ya sekarang Bapak Guru akan membagi kelompok dalam 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu adalah kelompok Abu Bakar. Di sana ada Nasruddin, kemudian ada Halia, Karniata, Juriko. Kelompok kedua adalah kelompok Umar, Amalia, Murniati, Kurniati, dan Ibu dan Jaliman. Dan kelompok 3, kelompok Usman, ada Elvia, Masita, Nurlia, dan ada Ismail. Nah, sekarang yang menjadi tugas kelompoknya adalah, nah perhatikan baik-baik. Ya, kelompok 1, ya kelompok 1 menguraikan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kelompok 2 menyimpulkan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dan kelompok ketiga ya menentukan kisah ya keteladanan Nabi Muhammad SAW. Silakan dikerja ya sesuai dengan kelompoknya ya. Setelah dikerja nanti kemudian dipresentasikan masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok mempertanggungjawabkan kelompoknya masing-masing. Ya Bapak Guru akan berikan waktu 10 menit ya. Ya silakan dikerja. Bagaimana kelompok 1? Sudah selesai? Sudah selesai. Ya, kelompok 2 sudah selesai. Ya, sebentar lagi. Ya, kelompok 3 sudah selesai. Iya, sudah selesai ya. Nah, sekarang tinggal kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Sudah selesai. Nah, sekarang kelompok 1 presentasikan apa yang kemudian menjadi tugasnya sesuai dengan yang ditonton dalam tayangan video tadi ya. Iya, baik. Oh iya. Ya. Ya, diceritakan bahwa pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW ya pernah diberi kepercayaan untuk berdagang ke negeri Syam oleh ya, Bapak sekalian, pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah diberi kepercayaan untuk berdagang ke negeri Syam oleh Siti Khadijah. Setelah pulangnya, barangnya laku semua. Kemudian menceritakan semuanya, memperlihatkan semuanya kepada Siti Khadijah. Konsep apa itu nak? Oh jujur, ya bagus sekali. Kelompok 2 bagaimana? Iya, bagus sekali. Kelompok 3, iya. Nah sekarang Bapak Guru akan memberikan nilai pada masing-masing kelompok. Ya kelompok 1, ya Bapak Guru berikan nilai 100. Ya kelompok 2, 85 karena ada sedikit ya kalimatnya yang belum tepat. Kelompok 3, 100. Iya. Bagus anak-anak sekalian. Nah sekarang ya Bapak Guru akan memberikan lembar kerja. Nah ini dikerja masing-masing ya, bukan kelompok. Nah sekarang Bapak Guru berikan waktu sekitar 10 menit untuk kemudian menjawabnya. Ya silakan dikerja. Ya. Iya baik sudah selesai. Iya sudah. Iya. Ya Bapak Guru akan berikan nilai dulu. Ya. Iya Bapak Guru sudah selesai ya berikan nilai. Nah, sekarang ya sebelum Bapak Guru menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak Guru bersama anak-anakku sekalian mari kita simpulkan untuk materi kita pada hari ini. Yang pertama, sabar adalah sikap menerima dengan lapang dada segala sesuatu yang sedang terjadi, seperti kesedihan,
kesusahan, kemiskinan, kehilangan, dan lain sebagainya. Tabah artinya tidak larut dalam kesedihan. Orang tabah berarti menerima dengan ikhlas apa yang terjadi dan menganggap hal itu sebagai cobaan dari Allah. Yang ketiga, jujur berarti berkata apa adanya, mengatakan sesuatu sesuai kenyataan. Lawan daripada jujur itu adalah bohong atau mengatakan sesuatu yang tidak senyatanya. Kemudian yang keempat, bertanggung jawab. Berarti melakukan sesuatu sesuai tugas yang telah diterimanya. Nah, ketika seseorang bersikap jujur dan bertanggung jawab, ia akan memiliki sifat yang dapat yang dipercaya. Nah, inilah beberapa sikap keteladanan yang harus kita contoh, kita ikuti terhadap di Rasulullah SAW untuk kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita, baik di rumah, di sekolah, sesama teman bergaul. Ya, mudah-mudahan anak sekalian bisa memahaminya dan bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang sebelum Bapak Guru menutup pelajaran ini, Bapak Guru akan memberikan pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah, yaitu tugasnya adalah anak-anakku sekalian menuliskan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai teladan yang baik. Nah, ini ditulis, tulisannya harus kasih rapi, kasih bagus tulisannya, kemudian dihafal. Karena minggu depan akan dibacakan satu-satu di depan kelas. Jadi bagus lagi, tulisannya bagus, kemudian dihafal, kemudian bisa lagi diartikan. Nah, itu minggu depan Bapak Guru akan periksa anakku sekalian. Ya, bagaimana sekalian? Bisa dipahami? Iya. Nah, selanjutnya, Bapak Guru beri kesempatan untuk bertanya. Ada yang bertanyakan tentang tugasnya? Ya, sudah jelas. Oh iya. Ada yang bertanyakan? Oh iya, harus dihafal dengan artinya. Ya, supaya nilainya bagus. Ya, jadi tulisannya bagus, kemudian bisa dihafal dan dihafal juga dengan artinya. Ya. Kemudian anakku sekalian, sebelum menutup kegiatan pelajaran ini, untuk materi selanjutnya, insya Allah kita akan masuk kepada materi baru, yaitu tentang keteladanan, kisah keteladanan terhadap sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada kemudian Utsman bin Affan, ada kemudian Ali bin Abi Thalib. Nah, mereka 4 orang merupakan sahabat Nabi yang diberi gelar Khulafaur Rasyidin. Tentunya mereka memiliki beberapa kemuliaan akhlak masing-masing. Nah, sekalian, karena itu, sekarang mari kita berdoa supaya kegiatan kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah. Kemudian insyaallah nanti kita berjumpa pada minggu depan insyaallah. Dan kita panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.